Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Suara jangkrik bersahutan di antara pepohonan kopi yang menutupi lereng Temanggung. Kabut menggantung rendah, menelan jalanan tanah yang basah oleh hujan semalam. Di kejauhan, samar terlihat papan kayu tua bertuliskan, "Selamat datang di Desa Wonosari." Hurufnya pudar, seperti disapu waktu dan kabut. Raka menurunkan tas ranselnya dari motor trail yang disewanya di kota. Angin gunung menerpa wajahnya, membawa aroma tanah dan bunga kopi. Tapi ada sesuatu di udara malam itu, dingin yang bukan sekadar udara pegunungan, melainkan rasa diam yang menakutkan. Raka berbisik, "Temanggung, desa Lampor yang katanya angker. Kita lihat, benar nggak semua omongan orang?" Ia menatap jam tangannya, pukul 17.45. Matahari mulai tenggelam di balik perbukitan. Dari arah ladang, muncul seorang lelaki tua membawa obor bambu. Bajunya lusuh, topi capingnya nyaris menutupi wajah. Lelaki tua, "Sampean bukan orang sini, tuh?" "Raka." "Nggih, Pak. Saya Raka, wartawan. Mau nulis soal cerita Lampor di sini." Lelaki tua mengerutkan dahi. "Halah, wong kota kok doyan urus-urusan gaib. Kalau cuma pengen nyari sensasi, mending balik sebelum malam turun." Nada suaranya berat, tapi matanya tampak cemas. Raka hanya tersenyum sopan dan membungkuk. Ia tahu peringatan semacam itu biasa di desa-desa yang punya legenda. Tapi yang aneh, tak ada satupun anak muda di jalan. Semua rumah menutup pintu lebih awal. Tak ada suara TV, tak ada tawa, hanya deru kabut dan gemerisik bambu ditiup angin. Ketika Raka melangkah menuju penginapan kecil yang disediakan kepala dusun, ia mendengar bisikan samar dari balik pagar rumah. Suara perempuan tua, pelan. "Jangan keluar malam Jumat Wage. Lampor lewat kalau kabut setebal ini." Raka menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Ia menggeleng dan melanjutkan langkah, meski bulu kuduknya meremang. Penginapan itu berupa rumah joglo kayu jati peninggalan Belanda, dijaga seorang perempuan renta bernama Mbah Siti. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam, seperti tahu apa yang belum terjadi. "Mbah Siti, sampean wartawan dari kota itu, tuh?" Hati-hati, Nak Raka. Di desa ini, kalau malam tiba, jangan sebut nama, itu keras-keras." "Raka, nama, Lampor, maksudnya, Mbah." Mbah Siti menatap tajam. "SSST, jangan disebut, nanti mereka dengar." Suasana kamar penginapan sunyi. Dinding kayunya berderit seolah mengikuti napas malam. Di luar, kabut makin tebal, menutup bulan yang baru naik. Raka membuka laptopnya dan mulai mengetik. Desa Wonosari, Temanggung, menyimpan kisah lama tentang rombongan arwah penjemput maut yang disebut Lampor. Konon, ketika kabut turun dan lonceng kuda terdengar di kejauhan,
Itu tandanya ada jiwa yang akan dibawa pergi malam itu. Namun baru beberapa menit menulis, listrik berkedip. Lampu mati. Hening total. Dari arah luar jendela, samar-samar terdengar suara ringkik kuda, jauh tapi jelas. Lalu, dentang logam kecil, seperti lonceng yang digantung di leher hewan. Raka berbisik ketakutan. Nggak mungkin, itu cuma suara sapi. Iya, pasti sapi. Tapi Mbah Siti di ruang depan tiba-tiba memukul kentongan kecil sambil membaca doa. Raka mematung di tempatnya. Sampai akhirnya, dari arah jalan desa, terdengar suara roda kayu berderit pelan di antara kabut. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raka menyadari, cerita rakyat yang ia kejar bukan sekadar legenda. Lampor sedang lewat. Pagi itu, kabut masih enggan pergi dari desa Wonosari. Embun menempel di daun kopi, menetes pelan ke tanah hitam. Raka keluar dari kamar penginapan dengan mata sembab. Semalaman ia sulit tidur. Suara roda kayu dan lonceng kuda yang didengarnya malam tadi terus terngiang-ngiang di kepala. Di beranda, Mbah Siti sudah menjerang air di tungku tanah liat. Bau kayu bakar dan kopi tubruk mengisi udara dingin pagi itu. Raka menarik kursi. "Mbah, tadi malam saya dengar kayak suara kuda sama lonceng kecil. Beneran ada orang lewat tengah malam?" Mbah Siti tanpa menoleh. "Enda ada orang lewat jam segitu. Wong semua warga udah pada ngunci diri di rumah." "Raka, tapi saya dengar jelas banget. Mbah, suara roda juga." Mbah Siti menatap tajam. "Nak Raka, sampean datang ke sini bawa niat apa? Kalau cuma pengen cari berita, tolong jaga ucapan. Malam Jumat Wage besok, Lampor bakal lewat lagi." Raka tercekat. Nada suara Mbah Siti berubah berat, nyaris seperti gumaman mantra. Ia berpikir itu cuma cara orang tua menakut-nakuti agar tamu tak sembarangan keluyuran malam. Tapi ketika ia keluar menuju warung kopi di pojokan desa, suasananya terasa janggal. Semua orang menatapnya seolah ia membawa sial. Di warung kecil beratap seng, 3 lelaki duduk di bangku panjang, berbicara pelan sambil menyeruput kopi. Begitu Raka datang, mereka langsung terdiam. Pemilik warung, Bu Rusmi, mencoba tersenyum tapi rautnya tegang. "Bu Rusmi, Mas, nginep di rumah Mbah Siti, tuh?" "Raka, iya, Bu. Saya dari kota. Mau nulis soal legenda Lampor. Boleh tanya-tanya sedikit?" "Enggak." Ketiganya saling pandang. Pak Naryo berbisik. "Halah, jangan disebut keras-keras, Mas. Kita ini belum Jumat Wage." Raka tersenyum. "Kenapa emangnya kalau malam Jumat Wage?" "Pak Naryo, itu malam di mana rombongan itu turun dari bukit. Katanya mereka bawa peti panjang, naik kereta kuda. Kalau ada yang lihat, biasanya esok paginya ada yang mati." Suasana warung langsung hening. Angin bertiup kencang dari arah hutan, membuat tirai plastik di pintu bergoyang sendiri. Bu Rusmi menambahkan, "Dulu, anak saya sempat dengar suara itu waktu kecil. Besoknya demam tinggi, matanya kosong. Sejak itu, tiap Jumat Wage kami nggak pernah keluar rumah." Raka menulis cepat di buku catatannya. Cerita-cerita itu semakin menarik, tapi di balik rasa ingin tahunya, ada sesuatu yang mulai menggelitik nuraninya. Ia merasa desiran dingin di tengkuknya setiap kali nama Lampor disebut. Sore harinya, Raka diajak kepala dusun, Pak Samin, berkeliling desa. Mereka melewati jalan berbatu yang menurun ke arah sungai. Di pinggir jalan berdiri pohon beringin besar, batangnya penuh kain hitam putih yang diikat rapat. "Raka,
Pohon ini keramat ya, Pak. Pak Samin. Iya, katanya, di bawah akar beringin ini, dulu pernah dikubur peti kosong yang jatuh dari kereta Lampor. Sejak itu, tiap malam Jumat Wage, dari arah situ suka terdengar roda jalan sendiri. Mereka berdua diam sejenak. Angin berhembus, membawa aroma tanah basah dan daun busuk. Burung gagak terbang melewati puncak pohon, suaranya melengking. Pak Samin, pelan. Kalau sampean masih mau menulis, silakan. Tapi jangan coba-coba keluar malam itu. Kalau sampean dengar lonceng kuda, jangan buka jendela. Jangan nengok. Jangan. Ia berhenti. Tatapannya menerawang ke arah kabut yang mulai turun dari bukit. Jangan panggil nama siapapun. Malam pun datang. Kabut turun lagi, kali ini lebih cepat. Raka duduk di depan laptop, menulis laporan hariannya. Tapi matanya terus terpaku ke jendela yang buram. Di luar, samar-samar, terdengar dentang logam kecil dari arah hutan. Ting, ting, ting. Ia berhenti mengetik. Jantungnya berdetak cepat. Raka berbisik. Ah, cuma suara kambing. Namun dari ruang depan, Mbah Siti tiba-tiba berseru. Nak Raka, matikan lampu. Jangan lihat keluar. Malam ini bukan malam biasa. Dan dari kejauhan, terdengar suara derap kuda memecah kesunyian Temanggung. Raka tak tahu, malam Jumat Wage belum tiba, tapi sesuatu dari dunia seberang sudah menjemput lebih awal. Malam turun cepat di desa Wonosari. Langit menghitam tanpa bintang, dan kabut tebal kembali menyelimuti rumah-rumah kayu. Udara begitu dingin sampai napas Raka terlihat seperti asap. Ia duduk di meja kayu kecil, menatap layar laptop yang menampilkan catatan tentang asal-usul Lampor. Setiap kali huruf L diketik, listrik seperti berkedip pelan. Mbah Siti sudah lama masuk ke kamarnya, tapi sebelum itu ia sempat berpesan. Mbah Siti, kalau dengar suara lonceng, jangan nengok, nak. Apapun yang terjadi, jangan lihat keluar jendela. Namun rasa penasaran Raka menyingkirkan rasa takutnya. Ia menulis lebih dalam. Konon, rombongan Lampor turun dari bukit setiap kali kabut tebal menyelimuti Temanggung. Mereka menjemput jiwa-jiwa yang waktunya telah tiba. Tidak ada yang tahu siapa yang akan dibawa. Jam di dinding berdetak pelan. Tik, tak, tik, tak. Sampai akhirnya, suara itu datang. Suara lonceng kecil berdenting dari kejauhan. Pelan, tapi jelas. Lalu disusul ringkikan kuda, diikuti suara roda kayu berderit menembus kabut. Ting, ting, ting. Krek, krek, krek. Raka membeku. Jantungnya berpacu tak karuan. Suara itu semakin dekat. Dari arah utara desa, menuju jalan depan penginapan. Raka berbisik pada dirinya sendiri. Itu nggak mungkin. Mungkin cuma orang bawa gerobak. Tapi siapa yang bawa gerobak tengah malam begini? Lampu minyak di meja tiba-tiba bergetar, nyalanya menari-nari tak stabil. Kabut di luar jendela begitu tebal hingga menelan cahaya. Namun di sela-sela kegelapan itu, tampak bayangan besar melintas perlahan, seperti kereta yang ditarik beberapa kuda. Raka, pelan. Astaga, itu beneran? Ia mendekat ke jendela. Tangannya gemetar, tapi rasa ingin tahunya lebih kuat dari rasa takut. Ia menggeser sedikit tirai kayu, membuka celah sempit. Dan di luar sana, sebuah kereta hitam legam muncul dari kabut. Roda kayunya berputar tanpa menjejak tanah. Kuda-kuda hitam dengan mata merah menariknya. Dan di bagian belakang kereta tergantung lonceng kecil yang berdenting halus. Raka menelan ludah, tak mampu bergerak.
Ia melihat bayangan-bayangan berpakaian hitam berjalan di samping kereta. Wajah mereka tidak jelas, seperti kabut yang mengambil rupa manusia. Di atas kereta, seorang kusir tinggi berjubah gelap memegang cambuk panjang, tapi cambuk itu tidak pernah diayunkan. Kereta berhenti tepat di depan penginapan. Sunyi. Lonceng berhenti berdenting. Kabut berhenti bergerak. Kusir, suara berat dari balik kabut. Ada yang memanggil nama kami malam ini. Raka tersentak mundur. Tirai jatuh menutup jendela. Ia menahan napas, tubuhnya gemetar. Suara pintu depan tiba-tiba diketuk pelan. Tok, tok, tok. Suara wanita lembut dari luar. Nak Raka, bukakan pintu, aku kedinginan. Raka tertegun. Suara itu seperti suara ibunya. Tapi bagaimana mungkin? Ibunya ada di Semarang. Ia menatap pintu dengan mata membesar. Raka, pelan, nyaris tak terdengar. Ibu. Suara itu lagi. Iya, nak. Ibu datang menjemputmu. Tangannya nyaris menyentuh gagang pintu ketika dari dalam kamar terdengar teriakan. Mbah Siti, jangan buka. Raka, itu bukan ibumu. Pintu bergetar hebat. Dari luar terdengar jeritan panjang bercampur ringkikan kuda. Semua berhenti seketika saat Mbah Siti membaca doa keras-keras sambil menabur garam di depan pintu. Hening kembali turun. Suara kereta perlahan menjauh, kembali ke arah bukit. Pagi harinya, Raka bangun dengan wajah pucat. Di depan penginapan, tanah becek meninggalkan bekas roda besar dan tapak kuda berjumlah genap. Mbah Siti berdiri di sampingnya sambil berucap lirih. Mereka sudah tahu nama sampean, nak. Sekarang, nggak bakal mudah buat lari. Raka hanya bisa diam. Matanya menatap jauh ke arah kabut di kaki bukit yang belum sepenuhnya sirna. Dari sana, samar-samar terdengar satu dentang terakhir. Ting! Awal teror nyata dimulai, Lampor sudah mengenali mangsanya. Pagi itu, udara Temanggung terasa berat. Matahari nyaris tak menembus kabut, seperti enggan menatap desa yang baru saja dilewati arwah semalam. Raka duduk di beranda penginapan, menatap bekas roda dan tapak kuda yang masih terlihat jelas di tanah becek. Tidak mungkin itu hanya mimpi. Ia tahu betul, semalam Lampor benar-benar datang. Raka membatin. Aku lihat sendiri, kereta itu lewat di depan rumah. Tapi kenapa berhenti di sini? Kenapa memanggil namaku? Mbah Siti datang membawa secangkir kopi pahit, wajahnya murung. Mbah Siti, tanda sudah muncul. Bekas roda itu cuma datang untuk satu orang. Raka, satu orang. Mbah Siti, iya. Biasanya, yang mendengar suara mereka bakal dipanggil lagi. Tapi kali ini, mereka tahu nama sampean. Itu artinya sampean yang ditandai. Raka tercekat. Ia ingin menertawakan kata-kata Mbah Siti, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk menyangkal. Ia ingat suara pintu diketuk dan bisikan ibunya semalam. Ia tahu itu bukan halusinasi. Beberapa jam kemudian, Raka memutuskan memeriksa kamera videonya. Malam sebelum kejadian, ia sempat menyalakan kamera yang diarahkan ke jendela, berharap merekam suara misterius. Ia memutar rekaman itu di laptop. Gambar bergetar, gelap, hanya terlihat siluet tirai. Suara angin, jangkrik, lalu ting, ting, ting. Raka menahan napas. Suara lonceng itu jelas sekali. Lalu kabut mulai muncul di layar, menutupi separuh pandangan kamera. Dari balik kabut,
Perlahan bayangan kereta hitam muncul. Tapi yang membuat darahnya membeku bukan kereta itu, melainkan peti panjang di atasnya, berlapis kain hitam dengan ukiran tanda aneh seperti huruf Jawa kuno. Dan di dalam peti itu, tampak bayangan wajah seseorang. Raka memperbesar layar. Wajah itu samar, tapi cukup jelas untuk membuat seluruh tubuhnya gemetar. Raka berbisik, "Itu aku." Ia menjauh dari laptop, napasnya tersengal. Dalam video, wajah itu membuka mata dan menatap ke arah kamera. Matanya kosong, tapi senyumnya mirip dirinya sendiri. Dan sebelum layar hitam total, terdengar suara berat dari luar kamera. "Sudah waktumu, Raka." Laptop tiba-tiba mati sendiri. Raka jatuh terduduk, tubuhnya dingin, tangannya gemetar hebat. Ia memukul tombol power berkali-kali, tapi layar tetap gelap. Lalu dari arah kamar mandi, terdengar suara air menetes, dan bisikan halus seperti seseorang memanggilnya. Suara samar, "Raka, lihat aku." Ia menoleh. Pintu kamar mandi sedikit terbuka, dan di cermin di dalamnya, tampak pantulan bayangan dirinya sendiri. Tapi wajah di cermin itu tersenyum, padahal Raka tidak. Raka berteriak, "Siapa kamu?" Pantulan itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah jendela. Raka menoleh, dan di luar, di balik kabut tipis, sebuah peti hitam terlihat diletakkan di bawah pohon kopi. Peti itu terbuka sedikit, seperti sedang menunggu sesuatu masuk. Mbah Siti datang tergesa-gesa membawa segenggam garam dan kemenyan yang menyala. "Mbah Siti, jangan dekati peti itu. Itu bukan buatmu." "Raka, tapi Mbah, di dalam video itu, wajahnya sama persis kayak saya. Kenapa bisa begitu?" "Mbah Siti, karena mereka udah ngambil bayanganmu. Kalau bayanganmu udah diambil, tinggal tunggu Raga ikut di bawah." Raka nyaris tak percaya, tapi dari jendela ia melihat peti itu menghilang perlahan dalam kabut, meninggalkan aroma belerang dan tanah basah. Malamnya, Raka tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajahnya sendiri muncul, tersenyum dari dalam peti, memanggilnya dengan suara serak. Dan di kejauhan, samar, suara lonceng berdenting lagi, meski malam itu bukan Jumat Wage. Ting, ting, ting. Raka menutup telinganya, tapi suara itu malah makin dekat. Dan di antara suara lonceng, terdengar bisikan lirih. "Besok, giliranmu yang naik ke dalam peti itu." Awal kegilaan Raka, Lampor sudah menyalin bayangannya, dan peti kematian mulai menuntut isinya. Subuh di desa Wonosari selalu sunyi. Tapi pagi itu, kesunyian berubah jadi jeritan. "Astaga, tolong! Ada orang mati di ladang kopi." Suara itu datang dari arah timur desa. Raka, yang belum tidur semalaman, langsung keluar dari penginapan. Kabut masih tebal, dan udara pagi terasa dingin menusuk tulang. Ia mengikuti sumber suara, puluhan warga sudah berkumpul di tengah ladang. Di tanah yang becek, terbaring sosok lelaki paruh baya dengan tubuh membiru. Itu Pak Darto, petani yang semalam dilihat Raka duduk di warung kopi. Tubuhnya kaku dengan wajah menengadah ke langit, mulut terbuka seperti sedang berteriak. Di sekitar jasadnya, tanah tergilas roda, dan bekas tapak kuda berderet rapi menuju arah bukit. Bu Rusmi menangis histeris. "Gusti Allah, Darto tadi malam pamit nyari ayamnya yang lepas. Tapi kenapa bisa begini?" Pak Samin, kepala dusun,
dengan suara gemetar. Bekas rodanya, sama persis kayak yang di depan penginapan semalam. Raka mendekat. Matanya terpaku pada tangan kanan Pak Darto. Di sana, sesuatu terpegang erat, potongan kain hitam lusuh dengan simbol aneh di tengahnya. Mirip ukiran di peti yang ia lihat di video. Raka, pelan. Ini, simbol yang sama. Embah Siti, dari belakang. Nak, jangan disentuh. Itu kain dari dunia mereka. Siapapun yang memegangnya bisa ikut dipanggil. Embah Siti cepat-cepat menabur garam di sekeliling tubuh Pak Darto sambil melantunkan doa pelindung. Namun para warga hanya bisa menatap dengan wajah pucat. Sebagian berbisik ketakutan. Warga satu, berarti Lampor beneran lewat, tuh. Warga dua, semalam kabut tebal banget, aku dengar ringkikan kuda dari arah bukit. Warga tiga, kita harus ngungsi aja, sebelum mereka balik lagi. Suasana semakin panik. Pak Samin mencoba menenangkan warga, tapi matanya sendiri tampak takut. Ia melirik ke arah Raka. Pak Samin, Mas Raka, sampean yang pertama lihat mereka. Tuh, sekarang satu orang mati, tanahnya penuh bekas roda. Apa jangan-jangan mereka datang buat nyari sesuatu yang sampean bawa? Raka gugup. Saya nggak tahu, Pak. Saya cuma nulis. Cuma mau tahu kebenaran legenda itu. Embah Siti, kebenaran itu sudah datang, Nak. Tapi sampean belum siap buat melihatnya. Siang menjelang. Desa berubah sunyi. Tak ada anak bermain, tak ada orang ke sawah. Semua menutup pintu dan membakar kemenyan di teras rumah masing-masing. Raka duduk di kamar penginapan, menatap laptop yang masih mati sejak semalam. Di layar yang kosong, pantulan wajahnya tampak lelah. Tapi di baliknya, seperti ada bayangan lain yang menatap dari belakang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Pelan, berat, menyeret. Raka berdiri, mendekati jendela, dan melihat Pak Darto berjalan perlahan di tengah jalan desa. Padahal pagi tadi ia sudah dikubur. Tubuh itu kaku, kulitnya biru keabu-abuan, dan dari matanya keluar cairan hitam. Di tangannya masih tergenggam kain hitam yang sama. Raka terpaku, tak bisa bergerak. Raka berbisik ketakutan. Itu, nggak mungkin, dia udah mati. Pak Darto berhenti di depan penginapan, lalu membuka mulutnya yang penuh tanah. Suara yang keluar bukan suara manusia, tapi suara lonceng berdering dari dalam tubuhnya. Lalu ia terjatuh, tubuhnya remuk sendiri seperti tulang-tulangnya dilumat sesuatu yang tak terlihat. Embah Siti berlari sambil membawa dupa. Cepat tutup jendela. Dia bukan manusia lagi. Itu penanda, rombongan Lampor sudah dekat. Malam itu, desa diliputi ketakutan. Tidak ada yang berani keluar rumah. Tapi dari arah bukit, kabut mulai turun lagi, menelan ladang-ladang kopi yang baru saja menjadi kuburan. Dan di antara kabut itu, samar-samar terdengar suara roda dan lonceng, bergerak pelan menuju desa. Ting, ting, ting. Krek, krek, krek. Raka menatap keluar jendela dengan mata gemetar. Ia tahu, kematian Pak Darto bukan yang terakhir. Karena dalam bisikan angin, ia mendengar namanya sendiri dipanggil. Raka, kau berikutnya. Lampor mulai menuntut nyawa, dan tanda kematian pertama menjadi pembuka teror besar di desa Wonosari. Hujan turun sejak sore. Langit Temanggung berubah kelabu,
dan suara petir menggema di balik pegunungan Sindoro. Raka duduk di ruang tamu rumah Mbah Siti, ditemani aroma dupa dan daun kelor yang dibakar. Raka gelisah. "Mbah, saya harus tahu, apa sebenarnya Lampor itu? Kenapa mereka datang lagi?" Mbah Siti menatap tajam. "Nak Raka, bukan semua kebenaran harus kau tulis. Tapi kalau kau nekat, dengarkan ini baik-baik. Simbol bulan baru asal mula Lampor. Ratusan tahun lalu, di masa pemerintahan Bupati pertama Temanggung, hiduplah seorang bangsawan bernama Raden Arya Prawirodiningrat. Ia dikenal kaya raya dan disegani, tapi menyimpan rahasia gelap. Setiap panen gagal atau rakyat menderita, ia mengadakan ritual pesugihan, menyerahkan jiwa orang-orang desa kepada entitas yang disebut Sang Pengarak Mait, arwah penjaga dunia antara hidup dan mati. Sebagai tanda perjanjian, entitas itu memberi kereta hitam beroda besi yang ditarik kuda gaib. Setiap malam Jumat Kliwon, kereta itu berjalan mengelilingi desa, mengambil nyawa siapapun yang ditunjuk oleh Raden Arya. Mbah Siti, itulah asal mula Lampor, Nak. Rombongan pengangkut arwah. Mereka bukan sekadar hantu, tapi pasukan maut yang membawa jiwa-jiwa untuk membayar janji kuno. Tapi pada satu malam, Raden Arya dikhianati rakyatnya sendiri. Ia dibakar hidup-hidup di balai desa, bersama kereta besi dan semua harta bendanya. Orang-orang mengira kutukan itu lenyap. Namun roh Raden Arya bersumpah, selama keturunannya masih hidup, Lampor akan selalu datang untuk menjemput mereka, satu persatu. Peti dua keturunan yang lupa diri. Raka, berarti Lampor datang hanya untuk keturunan Raden Arya. Mbah Siti mengangguk perlahan. Ya, tapi siapapun yang mengusik kisahnya akan dianggap ikut berhutang darah. Raka terdiam. Ia menatap laptopnya, lalu membuka kembali catatan silsilah yang ia dapat dari arsip kabupaten. Di halaman terakhir, sebuah nama membuat napasnya tercekat. Raka Adiwijaya, garis keturunan ketujuh Raden Arya Prawirodiningrat. Tangannya gemetar. Raka, pelan. Jadi, mereka datang bukan karena aku menulis, Mbah Siti, tapi karena darahmu sendiri yang memanggil mereka. Suara petir menggelegar tepat di atas rumah. Lampu minyak bergoyang, dan tiba-tiba dari luar terdengar ringkikan kuda disertai suara roda berputar di tanah basah. Ting, ting, ting. Krek, krek, krek. Mbah Siti langsung berdiri, mengambil kendi berisi air suci. Mbah Siti panik. Mereka datang lebih cepat dari yang kuduga. Nak Raka, sembunyilah di ruang belakang. Jangan lihat keluar, apapun yang terjadi. Raka, tapi Mbah. Mbah Siti, cepat. Raka berlari ke ruang belakang. Namun rasa penasaran menguasainya. Ia sedikit membuka celah jendela. Kabut tebal sudah menutupi halaman rumah. Dari sana, samar-samar terlihat kereta hitam raksasa dengan roda berputar pelan, diselimuti asap dan api biru. Di atasnya berdiri sosok tinggi berjubah membawa lonceng. Wajahnya tertutup topeng logam, dan dari baliknya terdengar suara parau. Darah Arya telah terbangun. Bayarlah janjimu. Kereta berhenti tepat di depan rumah Mbah Siti. Pintu rumah bergetar keras, dan dari sela-selanya keluar asap hitam yang berbau busuk. Suara tangisan anak kecil bercampur tawa wanita terdengar dari luar, seolah ratusan arwah ikut datang bersama Lampor.
Raka menutup telinganya, tubuhnya gemetar hebat. Sementara Mbah Siti berdoa keras-keras, menabur garam dan air suci ke arah pintu. Namun sebelum suara doa itu selesai, suara keras memecah udara. Duar. Pintu rumah terbuka lebar, dan angin dingin menerpa seluruh ruangan. Mbah Siti terseret ke belakang, menabrak dinding, darah keluar dari mulutnya. Raka menjerit, tapi tubuhnya terpaku. Di tengah kabut, sosok berjubah itu melangkah masuk, membawa kereta kematian yang kini tampak lebih jelas. Di dalamnya, tubuh-tubuh tergantung seperti boneka, wajah mereka mirip para warga desa. Sosok berjubah. Kau, pewaris darah Arya, sudah saatnya ikut dalam barisan Lampor. Raka berusaha mundur, tapi lantai rumah terasa seperti berubah menjadi lumpur. Tangannya menabrak peti kayu tua di pojokan. Peti itu retak, dan dari dalamnya keluar kain hitam dengan simbol yang sama seperti di tangan Pak Darto. Raka gemetar. Simbol ini dari peti Raden Arya. Mbah Siti lemah. Bakarlah, nak, hanya api yang bisa hentikan panggilan mereka. Raka menyalakan korek, tapi sebelum api menyambar kain itu, suara tangis wanita terdengar di telinganya, dekat sekali, seolah dari belakangnya. Jangan bakar, itu jiwaku. Raka menoleh. Di sana berdiri wanita berwajah pucat, memakai kebaya kuno, matanya hitam tanpa bola mata, dan dari mulutnya menetes darah hitam. Ia tersenyum perlahan. Wanita itu, aku Nyi Retno, istri Raden Arya. Aku yang membuka jalan bagi Lampor untuk datang kembali. Raka kini tahu dirinya keturunan Raden Arya, dan Lampor datang untuk menagih janji darah leluhurnya. Tapi kemunculan arwah Nyi Retno mengubah segalanya. Api dari dupa di rumah Mbah Siti sudah padam. Hanya tersisa bau gosong dan hawa dingin yang menggigit kulit. Raka berdiri kaku, menatap sosok wanita berwajah pucat di depannya. Rambutnya terurai panjang, basah seperti baru keluar dari kuburan. Raka gemetar. Siapa? Siapa kamu sebenarnya? Wanita itu, aku yang dulu disebut Nyi Retno Winarsih, istri Raden Arya Prawirodiningrat. Tapi bagi mereka, ia menatap keluar jendela, ke arah kabut yang bergerak. Aku adalah jembatan antara dunia dan kematian. Raka mundur satu langkah. Bayangan Lampor masih berputar di luar rumah. Terdengar suara roda dan lonceng yang semakin cepat. Ting, ting, ting. Pengakuan dari arwah. Nyi Retno. Dulu, aku yang pertama kali menyerahkan diriku pada perjanjian darah itu. Raden Arya menginginkan kekuasaan, dan sang pengarak mait menuntut tumbal seorang istri yang setia. Ia menunduk, suara tangis lirih terdengar. Aku rela, demi kejayaan suamiku. Tapi setelah kereta kematian itu datang, aku tak mati, aku diikat menjadi bagian dari mereka. Raka, kau, bagian dari Lampor. Nyi Retno, aku bukan bagian dari mereka, aku adalah penjaga pintu, yang membuka jalan agar mereka bisa datang. Dan darahmu, darah keturunan Arya, adalah kunci terakhir untuk membebaskan semua jiwa yang terikat. Raka terdiam. Dadanya sesak. Ia menatap Nyi Retno dengan campuran ngeri dan iba. Di luar, kabut semakin tebal. Bayangan kereta hitam perlahan mendekat, dan suara ringkikan kuda menggema dari segala arah. Raka, kalau begitu, hentikan semuanya. Aku nggak mau jadi bagian dari ini. Nyi Retno menatap tajam. Tidak bisa.
Satu-satunya cara menghentikan Lampor adalah dengan membayar kembali perjanjian darah. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh keturunan terakhir. Ia mendekat perlahan, matanya kosong namun meneteskan air hitam. Kau, Raka. Pedang menyilang dua perjanjian yang terulang. Mbah Siti yang terkapar di lantai mulai sadar. Ia menatap keduanya dengan wajah pucat pasi. Mbah Siti, jangan dengerin dia. Nak, arwah itu penggoda, dia mau jebak kamu. Nyi Retno mendesis. Kau sudah terlalu lama menunda keseimbangan. Dukun tua. Tiba-tiba, semua dupa padam bersamaan. Suara tangisan dari luar rumah berubah jadi jeritan, dan dinding mulai retak seperti ditekan dari luar. Raka terjatuh, tangannya mengenai peti tua yang kini bergetar. Peti itu membuka sendiri, memperlihatkan pisau keris kuno yang terbuat dari besi hitam. Gagangnya dihiasi kepala naga, dan bilahnya tertulis aksara Jawa kuno. Nyi Retno, lembut. Itu, keris Raden Arya. Pisau yang dulu ia gunakan untuk menandai perjanjian darah. Hanya darahmu yang bisa menghapus kutukan ini. Raka, kau mau aku bunuh diriku sendiri? Nyi Retno, tidak. Kau harus menyatu dengan mereka. Baru Lampor akan berhenti menjemput nyawa orang-orang tak berdosa. Kabut dua darah yang membuka gerbang. Angin berputar keras di dalam rumah. Dinding-dinding bergetar, dan kaca jendela pecah bersamaan. Dari luar, sosok-sosok hitam bermata merah mulai muncul satu persatu. Para warga desa yang sudah mati, tubuh mereka menggantung di udara. Raka menutup telinganya, menjerit saat mendengar bisikan-bisikan di sekitarnya. Suara arwah. Ikutlah. Raka, darahmu sudah ditulis di langit. Selesaikan janji leluhurmu. Jangan lawan Lampor. Mbah Siti berusaha bangkit, menancapkan tongkat kayunya ke lantai, menggambar simbol pelindung. Cahaya putih muncul sesaat, menahan kabut yang ingin masuk. Mbah Siti teriak, "Raka, jangan dengerin mereka. Lampor nggak bisa dipuaskan, mereka bukan utusan Tuhan." Nyi Retno marah. Kau akan menyesal, manusia tua. Seketika, tubuh Nyi Retno berubah. Kebayanya terbakar sendiri, wajahnya meregang, dan dari punggungnya muncul tangan-tangan hitam. Ia melayang, memandangi Raka dari atas. Nyi Retno, kalau kau menolak, maka Lampor akan mengambil seluruh desa ini. Raka menatap keris di tangannya. Darahnya menetes ke bilah logam, dan bilah itu bercahaya merah. Dari luar, kereta Lampor berhenti, sosok berjubah dan loncengnya diam menunggu. Raka berbisik, "Kalau ini harus berakhir dengan darahku, maka biarlah aku yang menutupnya." Ia mengangkat keris tinggi-tinggi. Mbah Siti menjerit, "Jangan!" Tapi sebelum bilah itu menyentuh dadanya, suara lonceng berdentang keras, dan ruangan menjadi hitam total. Ting! Raka terbangun di tengah ladang. Langit terang, tapi seluruh desa sunyi dan kosong. Tidak ada Mbah Siti, tidak ada rumah, tidak ada kehidupan, hanya jejak roda dan kuda yang menghitam di tanah. Dari kejauhan, suara perempuan berbisik lembut. "Terima kasih, pewaris Arya, Lampor kini tenang. Tapi jiwamu tetap menjadi milikku." Raka mengetahui seluruh kebenaran perjanjian darah dan mencoba menebusnya. Namun keputusannya justru membawanya ke alam antara, dunia milik Lampor sendiri. Pagi itu,
Kabupaten Temanggung diselimuti kabut tak biasa. Udara dingin, tapi langit berwarna kemerahan seperti fajar berdarah. Di jalan menuju Wonosari, beberapa warga desa tetangga, para petani dari Dusun Ngadirejo, berhenti di tengah perjalanan. Petani satu, "Loh, kok jalan setapaknya hilang? Tuh, biasanya dari sini udah kelihatan atap rumah Wonosari." Petani dua, "Iya, ini aneh. Kayak ladangnya ditelan kabut." Mereka berjalan beberapa langkah lagi, tapi yang terlihat hanya hamparan tanah kosong, seolah desa itu tak pernah ada. Tak ada rumah, tak ada sawah, tak ada makam, hanya satu hal yang tersisa. Bekas roda berputar menghitam di tanah basah, berputar mengelilingi area seluas satu desa. Dan dari tengah pusaran itu, samar-samar terdengar suara lonceng kecil. Ting, ting, ting. Krek, krek, krek. Rumah 02 penyelidikan dimulai. Sore harinya, polisi dan tim SAR datang. Mereka memasang garis kuning di sekeliling area, memeriksa setiap inci tanah. Namun tak satu pun menemukan tanda kehidupan. Komandan SAR, koordinat GPS-nya masih sama, tapi semua peta topografi lama menunjukkan di sini ada 32 rumah. Polisi dan nama-nama penduduknya juga masih terdaftar aktif. Tapi nggak ada jasad, nggak ada puing. Relawan, kayak desanya disapu bersih. Salah satu anggota SAR menemukan benda aneh di pinggir area. Sebuah laptop rusak yang tergores parah, namun di layarnya masih terbaca satu file bernama Lampor_di_Temanggung Doc. Ketika file itu dibuka, hanya ada satu kalimat. "Aku Raka Adiwijaya, keturunan terakhir Arya. Maafkan aku. Mereka sudah datang." Kabut dua kesaksian warga sekitar. Beberapa warga dusun sekitar mengaku mendengar suara aneh malam sebelumnya. Warga tua, "Aku lihat cahaya biru dari arah Wonosari, kayak obor jalan tapi banyak banget. Ada juga ringkikan kuda, nyaring, terus tiba-tiba hening." Anak kecil menangis. "Aku dengar suara orang nangis dari kabut," katanya, "Raka." Terus ada loncengnya. Ting, ting. Ketika malam turun, kabut kembali datang. Petugas jaga pos SAR yang masih di lokasi mendengar suara roda berputar pelan. Mereka berlari ke arah sumber suara, tapi tak menemukan apa-apa, kecuali bekas kaki manusia yang baru saja tercetak di tanah lembek. Dan dari kejauhan, muncul bayangan kereta hitam melintas perlahan, lalu menghilang di balik kabut. Petugas SAR panik. "Pak, saya lihat sesuatu barusan. Ada kereta, tapi melayang di udara." "Komandan, kamu cuma halusinasi karena dingin." Namun suara lonceng itu terdengar lagi. Ting, ting, ting. Tengkorak penemuan di hari ketiga. 3 hari setelah hilangnya Wonosari, seorang peneliti mistik dari Magelang datang ke lokasi. Namanya Ki Tunggul Pawenang, seorang ahli spiritual yang dikenal mampu membaca jejak gaib. Ia menabur bunga kantil di tengah pusaran tanah dan memejamkan mata. "Ki Tunggul, tempat ini bukan hilang, tapi terserap. Desa dan seluruh isinya telah diarak ke alam arwah oleh Lampor. Hanya bisa kembali jika darah keturunan terakhir belum menyatu sepenuhnya." Polisi, "Maksudnya, masih ada yang hidup?" Ki Tunggul, "Mungkin. Tapi kalau dia masih di antara dua dunia, waktu kita tak banyak." Malamnya, tim kembali ke pos. Namun saat semua tidur, salah satu petugas mendengar ketukan dari dalam tenda.
Pelan. Beri Rama. Seperti mengetuk dari dalam tanah. Tok, tok, tok. Ting, ting, ting. Ia membuka tenda, dan di depan pintu, berdiri Raka, tubuhnya pucat, pakaian robek, matanya hitam seluruhnya. Namun anehnya, ia tidak menjejak tanah. Raka, suara datar. Jangan cari kami. Wonosari sudah dibayar, dan Lampor belum kenyang. Petugas menjerit. Tapi saat sorotan senter menyala, Raka sudah lenyap, menyisakan kain hitam dengan simbol kuno di atas tanah. Dan tepat tengah malam, kabut kembali turun menelan seluruh perkemahan SAR. Keesokan paginya, pos SAR ditemukan kosong. Hanya tersisa kendaraan yang berkarat semalaman, dan di dashboardnya terukir satu kalimat aneh. Lampor lewat, jangan panggil nama mereka. Seluruh desa Wonosari menghilang tanpa jejak, terserap ke dunia Lampor, dan kini arwah Raka muncul sebagai tanda bahwa perjanjian darah belum sepenuhnya berakhir. 3 minggu setelah hilangnya desa Wonosari, berita itu mulai menghilang dari media. Pihak kepolisian menutup penyelidikan dengan alasan tanah longsor dan kabut beracun. Namun warga sekitar tahu, tidak ada longsor, dan kabut itu bukan milik alam. Malam itu, di Desa Kedu, sekitar 12 km dari lokasi Wonosari, hujan turun tanpa henti. Seorang pemuda bernama Bima, penjaga pos ronda, sedang menulis laporan malam ketika seekor anjing liar menggonggong keras ke arah jalan. Bima berseru, "SSST, kenapa, Bu?" Anjing itu menggonggong semakin keras, bulunya berdiri, matanya menatap ke satu arah. Jalan setapak menuju hutan. Bima mengarahkan senter. Di tengah kabut, ada seseorang berjalan perlahan, langkahnya terseret, tubuhnya basah kuyup. Senter menyorot wajahnya, dan Bima langsung mundur ketakutan. Itu Raka. Tubuhnya kotor, kulitnya pucat keabu-abuan, matanya hitam legam tanpa bola mata, namun ia tersenyum tenang. Bima tertegun. "Mas Raka? Astaga, kau masih hidup? Kami kira." "Raka, pelan. Aku memang tidak mati." Suaranya berat dan bergema, seolah keluar dari 2 mulut sekaligus. Anjing itu menyalak sekali lagi, lalu tiba-tiba terdiam kaku, darah mengucur dari hidung dan telinganya, jatuh mati tanpa suara. Bima bergetar. "Apa yang kau lakukan?" "Raka, aku cuma membawa apa yang sudah milik mereka." Bima mundur, tapi tanah di bawahnya bergetar pelan. Dari balik kabut, terdengar suara roda dan lonceng. Ting, ting, ting. Krek, krek, krek. Raka menatap ke arah hutan, lalu berbisik, "Mereka datang menjemput." Simbol bulan baru Desa Kedu diselimuti kabut. Keesokan paginya, warga Desa Kedu terbangun dengan kabut yang sama seperti dulu menelan Wonosari. Bau belerang dan tanah basah memenuhi udara. Beberapa warga yang mencoba keluar dari rumah mengaku melihat bayangan kereta hitam di kejauhan, bergerak perlahan menuju desa. Sore itu, Raka duduk di teras rumah kosong di pinggir sawah. Ia mengenakan pakaian lusuh dan menggenggam keris hitam yang dulu ia temukan di peti. Dari dalam rumah, muncul suara lembut, suara Nyi Retno. "Nyi Retno, kau sudah kembali, Raka. Kini waktumu menjadi jembatan baru." "Raka," datarnya dingin, "aku sudah menyerahkan diriku. Tapi kenapa mereka masih haus darah?" "Nyi Retno, karena dunia ini belum seimbang.
Jiwa manusia masih menolak menerima takdirnya. Lampor butuh penghubung, dan kau terpilih. Raka menunduk. Dari matanya menetes darah hitam, menetes ke tanah, dan tanah itu berasap. Sekeliling rumah mulai ditumbuhi bunga kantil hitam, menandakan kehadiran arwah. Pertanda kematian baru. Malam berikutnya, 5 orang warga desa Kedu meninggal tanpa sebab. Tubuh mereka kaku, wajah mereka menatap ke langit dengan mulut terbuka lebar, seperti diseret paksa sesuatu yang tak terlihat. Di dada mereka, selalu ditemukan tanda roda kecil berwarna hitam. Dukun desa berbisik, "Ini bukan kematian biasa. Ini tanda lampor." Tapi yang membuat semua ngeri, di setiap lokasi kematian, selalu ada suara lonceng kecil yang terdengar beberapa menit sebelum korban ditemukan. Ting, ting, ting. Sampai akhirnya, seorang warga mengaku melihat Raka berdiri di pematang sawah, tengah malam, dikelilingi kabut. Ia menatap ke arah rumah-rumah sambil berbisik, "Raka, satu jiwa, untuk setiap napas yang masih berani melawan." Dan setiap kali ia mengucap kalimat itu, satu orang lagi di desa mati. Tengkorak kembalinya lampor. Warga panik. Mereka berkumpul di balai desa, menyalakan kemenyan, membaca doa, dan meminta pertolongan spiritual. Namun doa mereka tak sampai. Sebab malam itu, kereta lampor kembali muncul di tengah desa, lebih besar, lebih gelap, dan kali ini, ada seseorang yang menuntunnya. Raka berdiri di depan kereta, mengenakan jubah hitam yang berkilau oleh embun darah. Matanya menyala merah, dan di tangannya tergenggam lonceng besi. "Raka," suara bergema. "Dulu aku penulis, kini aku pencatat arwah. Nama-nama kalian sudah tertulis." Warga berlari panik, tapi jalan keluar tertutup kabut. Dari langit, hujan abu turun perlahan, dan di antara suara roda besi, terdengar jeritan satu desa tenggelam dalam malam. Pagi hari, kabut lenyap. Namun desa Kedu kini sunyi, rumah-rumah berdiri kosong, dan di tengah lapangan hanya tersisa kereta hitam kecil dari tanah, dengan satu tulisan di sampingnya. "Lampor lewat, jangan panggil nama mereka." Raka kembali ke dunia manusia bukan sebagai penyintas, tetapi sebagai penghubung lampor, pembawa kematian yang kini menyebarkan kutukan ke desa-desa lain. Hujan tak pernah berhenti di Temanggung selama 7 hari berturut-turut. Petir menyambar di kejauhan, tapi yang terdengar di sela angin bukan hanya suara guntur, melainkan gemerincing lonceng kecil yang terus bergaung di antara kabut. Ting, ting, ting. Orang-orang yang mendengarnya mengaku seperti dipanggil. Beberapa mengaku melihat bayangan kereta hitam di perbukitan, padahal tidak ada jalan di sana. Yang lain melihat seorang pemuda berwajah pucat berjalan di tengah malam dengan membawa lonceng besi kecil. Itu Raka. Kabut 2 desa Kedu menjadi zona mati. Setelah kabar lenyapnya seluruh warga desa Kedu, pemerintah daerah menutup akses ke wilayah itu. Namun malam hari, penduduk desa tetangga mengaku melihat lampu-lampu aneh bergerak di kejauhan, seperti barisan obor yang beriringan di tengah kabut. Suara roda kayu dan lonceng logam bergema setiap kali hujan turun. Warga tua di desa legok. "Itu bukan manusia, Nak. Itu lampor lewat. Siapapun yang mendengar loncengnya, jangan keluar rumah, jangan sebut nama orang mati, dan jangan menatap kabut." Namun ketakutan mulai menjadi kepanikan ketika ternak-ternak warga ditemukan mati keesokan paginya. Matanya hitam, dan di tanah tempat mereka rebah terdapat bekas roda kecil, seperti roda kereta mainan. Tengkorak desa Legok, malam pertama. Malam itu,
Keluarga Pak Karto, petani tembakau, mendengar suara langkah di luar rumah. Hujan deras, tapi suara itu jelas. Langkah teratur, berat, disertai dentingan logam. Ting, ting, ting. Krek, krek, krek. Anak sulungnya, Dimas, menengok dari jendela dan menjerit ketakutan. Di luar rumah, di bawah hujan deras, berdiri Raka, menatap ke arah mereka. Di belakangnya, kabut membentuk siluet kereta besar dengan roda membara. Dimas gemetar. "Bu, itu orang dari Wonosari." "Ibu, jangan lihat, tutup tirainya." Tapi terlambat. Saat mata mereka bertemu, Raka mengangkat tangan, dan lonceng di tangannya berbunyi. Sekejap kemudian, semua lampu padam, dan hanya terdengar jeritan dari dalam rumah itu. Keesokan paginya, rumah Pak Karto ditemukan kosong. Di lantainya ada bekas roda kecil hitam, dan di dinding tertulis dengan darah. "Nama kalian sudah disebut. Raka sang penghubung." Raka kini tidak lagi bersembunyi. Ia berjalan di antara kabut, menuliskan nama-nama di buku kulit tua, nama-nama mereka yang menolak percaya. Setiap kali sebuah nama selesai ditulis, satu nyawa padam. Dalam bisikan arwah, Raka mendengar suara Nyi Retno memberi perintah. "Nyi Retno, sebarkan sampai ujung Temanggung. Setiap desa yang menolak percaya, jadikan saksi. Lampor tak lagi menjemput, Lampor menaklukkan." Raka lirih. "Tapi aku manusia, Nyai. Aku tidak ingin jadi pembunuh." "Nyi Retno, kau sudah mati sejak kau membuka peti itu." Dan suara lonceng pun berbunyi lagi. Api Temanggung dalam teror. Desa demi desa mulai menghilang dari peta. Warga yang berhasil kabur bercerita tentang kabut hitam yang menelan rumah-rumah. Tentang suara derap roda di malam hari. Dan kereta hitam yang membawa tubuh-tubuh pucat ke arah Gunung Sindoro. Di Pasar Parakan, beberapa pedagang melihat Raka lewat di antara kios-kios kosong. Ia tidak berbicara, hanya berjalan pelan sambil membunyikan lonceng kecilnya. Seekor burung gagak hitam selalu terbang mengikuti di atas kepalanya. Pedagang tua. Aku lihat matanya, hitam semua. Tapi waktu aku berkedip, dia sudah lenyap. Hanya bau tanah basah dan darah yang tersisa. Pembesaran bulan sabit doa yang tak lagi didengar. Para kiai, pendeta, dan dukun berusaha memutus kutukan itu. Mereka berkumpul di Masjid Agung Temanggung, menyalakan dupa, membaca doa dari segala ajaran. Namun saat azan berkumandang, suara lonceng tiba-tiba menyahut dari luar masjid. Ting, ting, ting. Kabut masuk melalui jendela, membentuk bayangan seperti arak-arakan kematian. Dan di tengah kabut itu, Raka berdiri, membawa kitab hitam di tangannya. Setiap halaman yang ia buka, nama-nama baru muncul dengan sendirinya. Raka bergema. Tak ada doa yang bisa menahan takdir. Lampor sudah bangkit, dan aku, penjaga jalannya. Satu persatu lilin padam, dan suara jeritan menggema di dalam masjid. Keesokan harinya, kabut menyelimuti seluruh wilayah Temanggung. Dari puncak Gunung Sindoro terlihat cahaya merah seperti bara, dan di antara kabut itu, kereta Lampor melintas perlahan, membawa ratusan jiwa yang tak sempat diselamatkan. Di udara hanya tersisa bisikan. Jangan panggil nama mereka, jangan sebut yang sudah disebut. Kabut sudah menyelimuti sebagian besar Temanggung. Desa-desa menghilang dari peta, dan hanya tersisa suara lonceng yang bergema setiap malam. Namun di antara kepanikan itu, dua orang masih berani melawan. Ustaz Rahman, seorang penghafal ayat tua yang memahami ilmu ruqyah. Mbah Suro,
Dukun sepuh dari lereng Sindoro yang dikenal pernah menutup jalur arwah di masa lalu. Mereka dipertemukan oleh takdir di sebuah surau kecil di desa Candiroto, desa terakhir yang belum diselimuti kabut. Ustaz Rahman, Embah, semua sudah hilang. Desa demi desa lenyap tanpa jejak. Hanya ada satu nama yang selalu disebut, Raka. Embah Suro menghela napas berat. Anak itu sudah bukan manusia. Dia penghubung. Lampor sudah menanamkan arwahnya ke dalam tubuh Raka. Kalau kita ingin menghentikan kutukan ini, kita harus memutus jembatannya. Ustaz Rahman, kau maksud memanggil arwahnya? Embah Suro, ya, tapi risikonya besar. Sekali kita buka jalur Lampor, dunia mereka akan melihat kita juga. Simbol bulan baru ritual pemanggilan. Malam itu, mereka menyiapkan lingkaran tanah liat di tengah surau, menancapkan 7 dupa dan menyalakan lilin putih. Ustaz Rahman membacakan ayat-ayat ruqyah, sementara Embah Suro menaburkan bunga kantil hitam dan abu tembakau, simbol antara dunia hidup dan mati. Embah Suro, jika kau mendengar suara lonceng, jangan berhenti membaca. Jangan menatap bayangannya. Ustaz Rahman, Bismillah. Ritual dimulai. Suara angin tiba-tiba berhenti. Lilin bergetar, lalu menyala biru. Kabut mulai merayap masuk lewat jendela surau. Dan dari tengah lingkaran tanah, muncul tetesan darah hitam yang merembes perlahan. Ustaz Rahman bergetar. Astagfirullah, Embah, darah siapa ini? Embah Suro, itu bukan darah manusia, itu darah yang dulu ia jual. Tengkorak Raka muncul. Dari tengah lingkaran itu, muncul bayangan, perlahan berubah menjadi sosok Raka. Wajahnya pucat, matanya hitam, dan di tangannya masih tergenggam lonceng besi kecil. Tapi kali ini, wajahnya penuh luka seperti baru keluar dari neraka. Raka, kalian memanggilku. Ustaz Rahman, kami ingin kau hentikan ini, Raka. Temanggung sudah jadi neraka. Raka tersenyum pahit. Aku ingin berhenti, tapi mereka tidak mengizinkan. Tiba-tiba loncengnya berbunyi sendiri. Ting, ting, ting. Suara itu membuat semua lilin padam. Dari luar surau, terdengar derap langkah banyak orang, tapi bukan manusia. Bunyi roda kereta mulai terdengar mendekat. Embah Suro panik. Dia datang bersama rombongan Lampor. Cepat, perkuat bacaanmu. Ustaz Rahman berteriak. Adzu bilhi mina esye syaitnir rajm. Namun kabut sudah masuk ke dalam ruangan. Dari arah pintu, tampak bayangan wajah-wajah warga yang sudah mati, berjalan dengan mata kosong dan mulut terbuka. Peti 2 gerbang terbuka. Embah Suro berusaha menutup lingkaran tanah, tapi tanah itu tiba-tiba retak dan dari dalamnya muncul tangan-tangan arwah yang menariknya masuk. Ia menjerit, tubuhnya terseret ke dalam lingkaran, dan lenyap tanpa suara. Hanya tersisa sorban dan tongkatnya di lantai. Ustaz Rahman menggigil, tapi terus membaca ayat. Cahaya dari kitab sucinya memancar, menahan kabut agar tidak menelannya. Ustaz Rahman, Raka, jika masih ada bagian manusia dalam dirimu, lawan mereka. Raka menjerit, aku sudah tidak punya jiwa, Ustaz, tapi jika ini bisa mengakhiri semuanya, ambil aku. Raka memukul loncengnya sendiri dengan keras. Sekejap, seluruh surau berguncang,
dan terdengar teriakan 1000 arwah dari dalam kabut. Tanda tegangan tinggi, ledakan cahaya. Tiba-tiba cahaya putih menyilaukan memancar dari tubuh Raka. Kabut lenyap seketika, dan kereta Lampor menghilang ke udara bersama jeritan panjang. Raka berdiri di tengah ruangan, tubuhnya hancur perlahan menjadi abu. Raka, terakhir kalinya. Jangan biarkan nama kami disebut lagi. Lampor hanya datang bila manusia mengundang. Lalu ia lenyap. Surau itu hancur separuh, dan Ustaz Rahman pingsan di tengah lingkaran tanah liat. Ketika ia sadar, fajar sudah menyingsing. Tidak ada kabut, tidak ada suara lonceng. Namun dari jauh, di kaki Gunung Sindoro, asap hitam masih mengepul seperti tanda bahwa sesuatu belum selesai. Pemburu arwah. Ritual itu menyelamatkan sebagian Temanggung, tapi membuka jalur baru di antara dunia arwah. Kini, siapapun yang mendengar lonceng di tengah kabut, masih bisa merasakan hembusan nafas Lampor di tengkuknya. Karena setiap kutukan, tak benar-benar mati. Fajar menyingsing di kaki Gunung Sindoro. Kabut perlahan menipis, dan sinar matahari pagi memantul di rerumputan basah. Namun di antara keindahan pagi itu, Temanggung tak lagi sama. Rumah-rumah kosong berdiri di sepanjang jalan menuju Desa Kedu. Pintu terbuka, genteng bolong, dan suara angin melengking di setiap sela. Burung-burung tak berkicau, dan hanya satu suara yang kadang masih terdengar dari kejauhan. Ting, ting, ting. Lilin dua Ustaz Rahman bertahan sendirian. 3 hari setelah ritual di surau, Ustaz Rahman tersadar di rumah sakit darurat di Parakan. Tubuhnya lemah, sebagian kulitnya menghitam seolah terbakar dari dalam. Seorang perawat berkata bahwa ia ditemukan tak sadarkan diri di reruntuhan surau, dengan kitab di dadanya dan lingkaran tanah kering di sekelilingnya. Perawat, lirih. Semua yang bersama Anda hilang, Pak Ustaz. Tak ada jasad Mbah Suro, tak ada siapapun. Ustaz Rahman, pelan. Kalau begitu, berarti gerbang masih terbuka. Malamnya, ia menulis di buku catatannya, menceritakan seluruh kejadian yang ia alami. Tentang Raka, Lampor, dan suara lonceng maut yang membawa arwah. Namun di halaman terakhir ia menulis sebuah kalimat yang membuat darahnya sendiri bergetar. Aku mendengar lonceng itu lagi. Di luar jendela. Kabut 2 kembali ke Desa Kedu. Setelah pulih sebagian, Ustaz Rahman memutuskan kembali ke Desa Kedu. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Mungkin jiwa Raka belum benar-benar pergi. Desa itu sunyi. Tanahnya basah, pepohonan kering, dan di tengah jalan berdiri kereta hitam kecil dari tanah liat. Sama seperti yang pernah muncul dulu. Di atasnya, terdapat lonceng besi kecil yang berkarat. Ustaz Rahman berlutut, berdoa, lalu mengangkat lonceng itu. Tapi saat jari-jarinya menyentuh logam dingin itu, ia mendengar bisikan halus di telinganya. Bisikan, kau memanggilku lagi. Ustaz Rahman terperanjat. Raka. Kabut tiba-tiba menebal di sekelilingnya. Suara roda kereta terdengar dari arah lembah. Dari balik kabut, siluet Raka muncul. Wajahnya kini tenang, tapi matanya kosong. Raka, aku sudah pergi, tapi kau membuka jalannya lagi. Ustaz Rahman, aku hanya ingin menutupnya. Raka, tidak ada penutupan bagi sesuatu yang dilahirkan dari rasa takut. Bel lonceng terakhir. Raka mengangkat tangannya, menunjuk ke arah gunung. Kabut bergulung dari arah puncak Sindoro,
membentuk bayangan kereta hitam raksasa. Suara arwah terdengar, ribuan jeritan tumpang tindih dalam satu nada. Raka, suara bergema. Lampor bukan kutukan, tapi cermin. Selama manusia masih mengundang, kami akan datang. Ustaz Rahman menangis. Kembalilah ke tempatmu, Raka. Kau bukan iblis. Raka, mungkin bukan iblis, tapi bukan manusia lagi. Raka membunyikan loncengnya. Sekejap, seluruh kabut menyatu dalam ledakan cahaya putih. Suara jeritan menggema sampai ke desa-desa terdekat, lalu semuanya sunyi. Ketika kabut hilang, Raka lenyap. Yang tersisa hanya lonceng hitam di tangan Ustaz Rahman. Kini retak, dan di dalam retakan itu terdapat tetesan darah segar. Penyusutan bulan sabit Temanggung setelah Lampor. Beberapa minggu kemudian, kabut berhenti datang. Langit kembali biru, dan kehidupan pelan-pelan kembali ke beberapa desa. Namun warga percaya, Lampor tak hilang, hanya tertidur. Di beberapa malam tertentu, terutama menjelang bulan mati, masih terdengar suara roda dan lonceng di kejauhan. Tak ada yang berani menoleh atau menyebut namanya. Dan setiap kali seseorang berani bercerita tentang Raka, hujan pasti turun, seolah langit memperingatkan. Penutup. Ustaz Rahman kini menghilang tanpa jejak. Di meja surau tempat ia terakhir terlihat, hanya ada sebuah kitab lusuh dengan tulisan di halaman terakhir. Jangan panggil yang telah disebut. Jangan sebut nama yang sudah mati. Karena setiap cerita adalah undangan. Dan di bawah tulisan itu, ada noda darah hitam berbentuk roda kecil. Di luar, kabut tipis menari pelan. Dan dari jauh, samar terdengar bunyi lonceng kecil. Ting, ting, ting. Di Temanggung, tak semua arwah mencari keadilan. Sebagian hanya ingin dipanggil lagi. Catatan terakhir Raka. Temanggung, tanah yang indah di kaki Gunung Sindoro. Kini tinggal cerita tentang kabut, arwah, dan kereta hitam bernama Lampor. Raka, pemuda yang dulu hanya ingin menulis kisah, kini menjadi penjaga gerbang antara hidup dan mati. Dan setiap kali loncengnya berbunyi, satu jiwa kembali dipanggil dari kegelapan. Malam itu, kabut turun tanpa arah. Desa demi desa lenyap. Dan yang tersisa hanyalah sunyi, bau tanah basah, dan roda kereta yang tak pernah berhenti berputar. Orang-orang Temanggung percaya, Lampor tidak mati. Ia hanya menunggu seseorang yang berani menyebut namanya lagi. Jadi malam ini, kalau kau dengar lonceng kecil di luar rumahmu, jangan buka jendela. Jangan panggil siapapun. Karena mungkin itu bukan manusia.